Selamat datang di channel Stephen Sivanus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini. Oke, saat ini saya akan mereview sistem pencahayaan untuk di motor saya tipe Old Honda Blade dengan mengaplikasikan fitur sistem kelistrikan full DC. Oke, ini dari sistem menghidupkan kontak awal. Oke, di sini ada panel-panel untuk mengaktifkan sistem kelistrikan. Oke, lalu speedometer. Oke, sistem speedo berfungsi. Lampu perempatan aktif atau lampu hazard. Kita nyalakan lampu utama. Ini lampu bawah. Oke, lampu jauh, lampu bawah, lampu jauh. Untuk lampu bawahnya sudah menggunakan pengaman ya, jadi tidak terlalu silau. Ini lampu bawah. Kalau kita pasang lampu jauh, ini baru silau ya. Ini lampu jauh, jadi memang silau. Untuk lampu bawahnya, nah, oke. Jadi cahayanya ini tidak menyilaukan ya, walaupun saya sudah menggunakan lampu LED, karena sistem reflektornya kita atur. Karena kalau sembarang kita pasang untuk lampu LED yang 3 sisi, itu pasti silau sekali. Tapi kalau kita atur, itu tidak akan terlalu menyilaukan. Oke. Dan selanjutnya untuk variasi lampu tambahan ya, atau lampu tembak. Di sini saya pakai lampu yang 24 mata. Di sini saya pakai lampu yang 12 mata ya. Totalnya 24 kiri kanan. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk mode cahaya putihnya. Oke. Lampu ini cukup menyakitkan ya, karena total ada 24 mata. Dan digunakan khusus untuk rute yang gelap dan tidak ada lawan kendaraan dari arah berlawanan. Disarankan untuk tidak dinyalakan kalau ada kendaraan dari arah berlawanan ya, karena ini karena ini cukup silau. Oke. Terus mode yang kedua, dia memiliki cahaya kuning. Oke. Lampu ini biasanya saya gunakan jika dalam keadaan hujan atau berkabut. Jadi lampu ini bisa sangat membantu dalam cuaca yang hujan deras atau berkabut. Jadi dia bisa memberikan visual yang lebih baik. Dan ingat, jangan dinyalakan jika ada kendaraan dari lawan arah ya.
karena ini cukup menyakitkan. Jadi tetap bijak dalam penggunaan lampu variasi. Digunakan untuk keadaan khusus. Di mode yang ketiga dia memiliki mode strobo ya. Ini jarang saya pakai sih sebenarnya, karena tidak tahu juga fungsinya buat apa. Malahan bisa menyilaukan pengendara itu sendiri. Oke. Di sini saya ada penunjuk voltmeter ya, untuk mengontrol pemakaian listrik. Jika voltmeternya menunjukkan angka di bawah 11, atau udah menginjak angka 10, itu berarti aki kita sudah mulai tekor. Tapi kalau masih bervariasi di antara 12, sampai 13, itu masih cukup stabil ya. Untuk speedometer saya menggunakan speedometer variasi juga digital. Di sini cukup akurat ya, karena di sini ada kilometer per jam. Ya, terus ada batas kecepatan, ada jam ya. Terus review selanjutnya, kalau yang saklar pertama ini untuk lampu jarak jauh, yang lampu jahat yang ini. Oke. Saklar yang kedua itu untuk lampu rotator ya. Lampu rotator ini juga saya gunakan untuk keadaan khusus saja, jadi tidak digunakan sembarang atau tidak tahu dalam suasana apa ya terus tiba-tiba dinyalakan, tidak ya. Jadi ini digunakan kalau lagi konvoi saja, dan konvoinya dalam tanda kutip tidak di tengah kota. Jadi jangan digunakan di dalam kota atau di tengah kota, karena itu membuat risih pengendara yang lain. Jadi jangan menggunakan rotator warna biru ini di tengah kota ya. Jadi kalau di tengah kota itu kita dengan kendaraan yang lain itu sama ya. Jadi jangan karena kita pakai lampu rotator biru terus menganggap jalanan itu punya kita sendiri, jadi yang lain wajib buka jalan, tidak ya. Ini hanya digunakan saat posisi konvoi dan atau di jalan yang sepi, bukan di jalan yang padat kendaraan. Karena sudah ada aturannya. Oke, next. Saklar yang ketiga ini lampu standby atau lampu parkir. Ini cuma untuk saya pakai kalau saya lagi adventure saja ya. Jadi kalau adventure saya pakai lampu kolong karena berfungsi juga untuk memberikan cahaya di bagian bawah. Karena kalau cuma memanfaatkan lampu yang di utama saja, itu cahayanya hanya lurus ke depan. Sedangkan untuk lampu kolong ini berfungsi untuk melihat pijakan saya. Iya, jadi fungsi dari lampu kolong ini untuk pijakan saya, biar tidak salah menginjak atau takutnya lubang saya taruh kaki saya kakinya jatuh. Ini lampu tambahan ya, ini bukan lampu utama ya. Jadi lampu utama di sini, ini cuma lampu tambahan. Ini untuk lampu darurat. Jika saya mengalami trouble di tengah hutan, jadi saya pakai lampu ini untuk memberikan isyarat keadaan darurat. Karena radius cahaya ini cukup luas lingkaran angelnya. Jadi digunakan untuk keadaan darurat saat adventure malam hari. Oke. Next di saklar yang ke 1, 2, 3, keempat. Saklar keempat ini mengaktifkan fungsi charger ya. Oke, agak silau, sorry. Sini ada lampu indikator, ini warna biru. Jadi kalau saklar saya matiin, lampunya mati, nyala, mati, nyala, mati. Untuk mengaktifkan sistem charger. Next, saklar yang keempat ini untuk lampu indikator ya, mengontrol penggunaan voltmeter. Dan next, saklar yang keempat ini untuk sistem kelistrikan utama motor ini. Jadi kalau saklar ini saya turunkan, otomatis full sistem kelistrikan motor ini mati. Ini saklar utama ya. Saklar kedua, oke. Untuk variasi lampu lainnya di sini saya menggunakan tipe sudah menambahkan fungsi lampu hazard ya. Jadi lampu hazard saya masih sistem manual.
Oke, di sini kalau saya pencet ke kiri, ini lampu normal ya. Bisa kita lihat. Sen belakang ini saya kombinasikan dengan lampu eksternal tipe running, jadi lampunya jalan dari tengah ke samping. Oke. Kalau di depan saya cuma pakai tipe lampu yang nyalanya flat ya, tidak ada runningnya. Oke, kiri juga samping kanan juga sama. Dan ini fitur untuk lampu hazardnya. Untuk fitur lampu hazardnya seperti ini tampilan depannya ya. Untuk lampu sein bagian depan saya sudah pakai variasi lampu sein tipe anting ya. Jadi kalau biasanya untuk tipe motor seperti ini, lampunya itu lampu yang ditempel atau lampunya di dalam bodi. Tapi ini saya bikin ala-ala motor gede, jadi lampunya pakai kuping. Oke. Untuk bagian belakangnya di review seperti ini ya. Oke. Oke, next. Lalu untuk kelebihan dari variasi lampu anting yang ini, lampu senjanya berada di dalam satu bingkai ya. Oke. Jadi fungsinya di bawahnya ini lampu untuk lampu senja atau lampu parkir. Di atasnya ini untuk lampu sein. Bisa dilihat ya. Untuk bagian belakang saya pakai warna merah. Oke. Karena memang harus sesuai peruntukan ya. Saya kombinasikan dengan cahaya berwarna merah. Tidak saya taruh biru atau saya tidak taruh putih ya, biar berfungsi dengan baik. Kalau yang depan sengaja saya taruh putih ya, agar membantu juga cahaya lampu utama yaitu berwarna putih. Oke. Next, untuk lampu rem di sini saya pakai variasi tambahan juga ya. Di sini pakai lampu running juga, LED running ya. Diinjak dia nanti ada kedipan. Oke, dia berkedip ya, berkedip dan juga lampu utamanya nyala. Jadi kira-kira seperti itu untuk sistem lampu saya. Dan untuk variasi tambahan di bagian box saya pakai ini juga ya, bingkai atau bis spotlight pemantul cahaya warna merah, lumayan ya. Oke. Oke, untuk itu saja untuk review sistem cahaya di motor saya di tipe Honda Blade ini. Dan ingat bro and sis ya, jangan pernah mengaktifkan lampu tambahan yang sangat menyilaukan ini jika ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan, karena sungguh tidak bijak jika kita menyalakan lampu ini, yang lampu ini ya, jika ada kendaraan dari lawan arah, karena ini sangat menyilaukan. Bijaklah dalam menggunakan variasi, jangan sembarangan ya. Oke guys, jadi sekali lagi untuk penggunaan variasi lampu yang satu ini atau sepasang ini cukup menyilaukan. Jadi sebaiknya bijaklah dalam penggunaan lampunya ya. Gunakan jika memang keadaan begitu penting. Semisal saya pribadi saya menggunakan lampu ini untuk keadaan jika hujan deras atau malam dan di jalan yang sangat gelap. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada kendaraan dari arah yang berlawanan, karena sangat menyilaukan. Oke. Karena itu sangat merugikan dan bisa menyebabkan kecelakaan
apabila kita tidak bijak dalam menggunakan lampu variasi berupa lampu sorot tambahan. Untuk lampu LED atau lampu utama, di sini saya pribadi sudah menggunakan lampu LED yang 3 sisi ya, bisa dilihat ada 1, 2, 3. Oke. Lampu LED ini lampu 3 sisi. Untuk pengaplikasiannya itu di setel ya, karena dia ada setelannya. Jadi jangan langsung dipasang. Karena jika langsung kita pasang itu akan membuat cahayanya terlalu menyebar dan malah menyilaukan pengendaraan yang lain. Jadi jangan asal pasang ya. Kalau untuk saya pribadi sudah saya setel, jadi lampu bawah berfungsi dengan baik, bawah untuk bawah, lampu jauh untuk jarak jauh. Oke, seperti itu. Dan satu hal lagi, untuk penggunaan rotator atau strobo yang berwarna biru, saya himbau untuk tidak digunakan jika tidak dalam keadaan genting atau jika kalian sedang reading di tengah kota, karena itu bisa membuat ketidaknyamanan sesama pengendara ya. Karena sejatinya lampu rotator yang berwarna biru itu untuk aparat kepolisian. Saya pribadi menggunakannya hanya jika saya konvoy dan konvoy saya berada di posisi hutan atau di jalanan yang sepi. Karena terserang lampu ini juga cukup membantu. Jadi kalau saya pribadi jalan di hutan atau kan dari kampung yang satu ke kampung yang satu, dari kota yang satu ke kota yang satu, itu kan ada jarak hutan. Kalau mengaktifkan lampu ini saya sedikit pede di jalan karena merasa lebih nyaman di jalan. Ya, lebih nyaman dan lebih aman di jalan. Tapi ingat, jangan mengaktifkan lampu ini, lampu yang berwarna biru, apabila kalian berada di tengah kota di keramaian, karena itu bisa membuat pengendara di sekitar kita menjadi risih dan terganggu. Oke, intinya kita tetap kembali ke bijak dalam penggunaan atribut yang kita aplikasikan. Jangan sembarangan, jangan semena-mena, dan jangan arogan di jalanan. Oke guys, dan ingat dalam hal modifikasi, semaksimal mungkin kita modifikasinya itu safety ya. Jangan sampai tidak safety, hanya ikutan saja dan tidak memperhatikan tingkat safety dari kendaraan. Oke guys, sekian untuk malam ini. Jadi malam ini adalah sesi review sistem penerangan tambahan pada motor saya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita dalam dunia bikers dan dalam berkendara yang baik dan benar. Oke. Sampai jumpa. Salam dari saya, Stefan Stefanus, Adventure Rider Team North Sulawesi. Bye.